Insiden robohnya musola Pondok Pesantren Al-Khozini dilanjutkan ke tahap penyidikan. Dari hasil pendalaman kasus ini diduga ada kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka. Usai dilakukan penyelidikan, proses hukum insiden robohnya musola Pondok Pesantren Al-Khozini dilanjutkan ke tahap penyidikan. Sebelumnya proses penyelidikan di lokasi dilakukan tim gabungan Baraskrim dan Baraskrimum pasca diselesaikannya proses pencarian korban dan penanganan pengangkatan puing-puing sisaan bangunan. Insiden ini pun kini dilanjutkan ke dalam proses penyidikan dan gelar perkara. Penyidikan. Nah, oleh karena itu, maka kami secepatnya juga akan mulai melakukan proses dari pemanggilan saksi tentunya, kemudian meminta keterangan ahli yang nantinya menjadi proses keterangan ahli yang menjadi salah satu alat bukti yang dapat digunakan untuk proses pembuktian peristiwa pidana. Sebanyak 17 saksi diperiksa untuk mendalami penyebab kegagalan konstruksi bangunan musola yang ambruk. Ada dugaan kelalaian pada kasus ini, sehingga polisi menjerat dengan pasal 359 dan 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka. Pasca ambruknya bangunan di Ponpes Al-Khozini Sidoarjo yang menewaskan puluhan santri, Kementerian PUPR langsung turun ke sejumlah ponpes di berbagai daerah. Di Jombang, Jawa Timur, PUPR memeriksa kondisi bangunan di salah satu ponpes tertua. Dipimpin langsung Dirjen Cipta Karya Dewi Komistriana, Kementerian PUPR, datangi Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif di Jombang, Jawa Timur. Mereka menyisir area pesantren, memeriksa kondisi gedung di ponpes tersebut. Pengecekan ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya bangunan roboh seperti di Pondok Pesantren Al-Khozini kemarin. Sementara terkait tindak lanjut penanganan pemerintah terhadap bangunan ponpes Al-Khozini yang roboh, Kementerian PUPR rekomendasikan agar seluruh bangunan ponpes Al-Khozini dibangun ulang. Kemarin kita sudah lihat ya Pak, sebagian besar bangunannya kan sudah rubuh dan itu kita sudah bersihkan. Bangunan-bangunan di sekitarnya sudah ada beberapa yang kita lihat juga kelihatannya secara struktur tidak memenuhi kaidah teknis. Sehingga tentunya ini kami menyarankan ini rekonstruksi saja, jadi dirubuhkan dan dibangun ulang. Kami dari Kementerian PU sekarang sudah mulai untuk mendesain kawasan dulu, sehingga kita tata secara kawasan secara keseluruhan. Proses pemeriksaan tidak hanya terhadap bangunan lama, tetapi juga sejumlah gedung yang sedang dalam proses pembangunan. Dari Jombang, Jawa Timur, Dr. Bagus, iNews melaporkan. Ya, dalam waktu berdekatan 3 sekolah internasional di Jakarta dan Tangerang mendapat ancaman bom. Polisi telah mengantongi identitas pelaku yang diduga orang yang sama. Polda Metro Jaya terus mendalami ancaman bom di 1 sekolah internasional di Jakarta Utara dan 2 sekolah internasional lainnya di Tangerang Selatan. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi kantongi identitas pelaku pengancam bom yang diduga merupakan orang yang sama. Motif dan modus ancaman bom dari pelaku juga sama, yakni meminta uang tebusan berupa kripto. Polisi juga pastikan nomor ponsel yang digunakan pelaku untuk meneror menggunakan nomor ponsel luar negeri. Ya, ini mohon waktu, masih dilakukan pendalaman, diduga yang memberi ancaman sama orangnya, motifnya sama, dari identitas pengirim yang sama. Ini sementara teridentifikasi dari luar negeri ya, posisinya ya. Ini masih terus kami lakukan pendalaman. Kami mengimbau yang pertama kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini, mohon agar menghentikan aksinya untuk melakukan hal-hal yang tidak melakukan hal-hal yang merugikan atau mengganggu ketertiban umum. Brigjen Pol Adi Ari juga mengimbau jika masyarakat temukan atau alami gangguan Kamtibmas segera melapor ke polisi. Sekolah North Jakarta Intercultural School mendapat ancaman bom dari orang tak dikenal. Pengancam menyatakan bom telah dipasang di area sekolah dan akan meledak dalam 45 menit jika tidak dibayar uang tebusan berupa 30.000 US dollar melalui Bitcoin. Pengancam juga memperingatkan agar pihak sekolah tidak menghubungi polisi.
Sebelumnya 2 sekolah di Tangerang Selatan, yakni Jakarta Nanyang School di Pagenangan, Kabupaten Tangerang, dan Mentari Intercultural School Bintaro juga diancam bom. Dalam pesan singkatnya, pengancam juga meminta uang tebusan $30.000 lewat kripto. Tim penjinak bom dikerahkan untuk menyisir kedua sekolah, namun tidak ditemukan bom. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Luar Negeri Belanda David van Wil menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas kegagalan pelatih Kluivert meraih kemenangan. Yesterday, Indonesia played an important match with none other than Patrick Kluivert as your national coach. As a Dutchman, of course, I take special pride in seeing such a football legend contribute to Indonesia's sporting success. And even if the result of yesterday's match was slightly disappointing, and my apologies for the Dutch part in that, there's still a chance for Indonesia to qualify for the World Cup, and I wish the team best of luck. Dalam pertemuan antara kedua menteri luar negeri ini juga dibahas peningkatan kerjasama antara Indonesia dan Belanda sepakat di bidang maritim. We need to build a strategic maritime partnership, including developing maritime connectivity and water management to address climate change, flooding, and land subsidence. Sebagai informasi, kekalahan Indonesia dari Arab Saudi membuat Indonesia harus berjuang memenangkan pertandingan selanjutnya melawan Irak. Lantaran saat ini Indonesia menjadi juru kunci klasemen sementara grup B dengan 0 poin. Lagi-lagi akibat lemahnya konstruksi bangunan, aula pondok pesantren ambruk. Kali ini terjadi di Ponpes Al-Hikmah, Lampung Selatan, Lampung. Beginilah puing-puing bangunan yang berserakan di Pondok Pesantren Al-Hikmah, Lampung Selatan, Lampung. Aula yang baru saja dibangun ini tiba-tiba ambruk setelah bagian struktur penyangga gagal menahan beban konstruksi. Saat kejadian tidak ada santri maupun pekerja di lokasi sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung mengingatkan agar setiap ponpes wajib memperhatikan keselamatan struktur bangunan. Berkenaan dengan hal tersebut, saya selaku pelaksana tugas Kantor Kementerian Agama Provinsi Lampung menghimbau pertama kepada seluruh pondok pesantren yang ada di Lampung untuk melihat kembali, mengkaji kembali bangunan-bangunan yang ada di lingkungan pondok masing-masing. Kemudian jika akan membangun, hendaknya melibatkan tenaga teknisi, mungkin dari PUPR ataupun dari swasta, agar konstruksinya benar-benar aman. Kanwil Kemenak Lampung juga akan mengirimkan surat edaran kepada seluruh ponpes agar mengecek kembali kondisi bangunan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan.